4 Desember, Gunung Semeru di Indonesia alami erupsi. Semburan abu vulkanik meluas menutupi angkasa dan langit berubah menjadi gelap. Warga sembari menggandeng keluarga berupaya menyelamatkan diri. Aparat setempat segera menaikkan status waspada untuk kawasan Timur Jawa menjadi level 4, pertanda tertinggi atau awas, yang artinya erupsi dapat membahayakan nyawa manusia dan mengevakuasi lebih dari 2.000 warga. Selain itu, warga dilarang beraktivitas dengan radius 8 km dari puncak gunung. Gelap, Mas. Nggak bisa lihat apa-apa sana, Mas. Yang mau ngungsi kemana, Pak? Nggak tahu, Mas. Pokoknya ya lari dari kampung. Puncak gunung yang mencapai 3.767 meter dari permukaan laut, Gunung Semeru yang erupsi adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kementerian Transportasi menjelaskan maskapai penerbangan belum terpengaruh, namun telah menginstruksikan beberapa bandara agar dapat tingkatkan kewaspadaan. Merujuk dari data JMA Jepang, asap tebal menjulang tinggi hingga 15 km ke atas langit, memberikan sinyal kemungkinan terjadinya tsunami, namun tidak lama kemudian dihapuskan. Letusan kali ini terjadi setelah genap 1 tahun, selang letusan terakhir yang mengakibatkan sedikitnya 50 korban jiwa. Kekalahan Partai DPP dalam Pilkada 9-in-1 telah memunculkan suara restrukturasi kabinet. Presiden Chaimin menyampaikan, usai rapat semester Yuan Legislatif akan melakukan peninjauan total terhadap susunan kepengurusan dalam kabinet, di mana gerak langkah para menteri pun menjadi perhatian publik. 5 Desember, Menteri Dalam Negeri Syukoyo mengajukan pengunduran diri dengan alasan kesehatan. Yuan Eksekutif juga mengkonfirmasi isu tersebut, dan Perdana Menteri Susan Sang meminta dirinya dapat terus berada dalam posisinya. Seiring dengan perombakan kabinet, Choi Sang kini masih menjabat sebagai wali kota Taoyuan dan diserukan mengambil alih posisi ketua umum partai karena skripsi serata 2 yang dimilikinya dikategorikan hasil contekan. Pihak NTO juga mencabut gelarnya. Choi Sang menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki motivasi menyontek, namun tetap akan menghormati keputusan NTU dan menyatakan siap menghadapi konsekuensi serta menyampaikan permintaan maaf atas berbagai kekurangan yang ada. 这论文是我写的，这很清楚。现在10几年后，用这个新的软体比对可以找得到。那这个当然是我在当时写作过程的疏失，那我愿意针对这个疏失负起责任，也愿意致歉。 Selain itu, kandidat dari Partai DPP yang diusung untuk wali kota Kilo, Chai Su-ying, usai skripsinya dipastikan oleh pihak National Taipei University sebagai hasil contekan, maka gelar S3 yang dimilikinya juga dicabut. Untuk hal ini, Chai menyampaikan permintaan maaf terhadap sekolah dan dosen didiknya untuk kekurangan penjelasan sumber dalam skripsi. Ia juga menghormati keputusan universitas, namun guna melindungi haknya, maka ia akan tetap mengajukan tuntutan sesuai hukum yang ada. Changhua kembali tersiar kasus pengurungan saat mencari kerja. Seorang pria bernama Chang terkecoh oleh iklan lowongan kerja yang dimuat di Facebook dan dikontrol oleh komplotan penipuan, di mana kemudian dibawa dan dikurung dalam sebuah losmen di Changhua selama beberapa hari, bahkan dipaksa untuk mengajukan kartu ATM. Untungnya petugas loket bank melihat adanya transaksi besar aneh dalam akun rekening sang pria dan menghubungi polisi. Dengan info yang ada, polisi pun berhasil menangkap 2 tersangka di kawasan perkotaan Changhua dan menolong sang korban. 受到诈骗集团的监控下，要到银行办理 提领款，他的账户里面有大量异常的金流出入，非常可疑。 Pihak kepolisian menemukan dan menyita uang hasil penipuan senilai 9 juta dolar Taiwan yang hendak ditransfer ke luar negeri. 2 pelaku yang ditangkap dikenakan tuduhan pelanggaran kasus penipuan, pembatasan kebebasan, dan pencucian uang. Kedepannya juga terus diselidiki dana yang bergulir dan apakah ada pelaku kriminal lainnya. Selain itu, pemeriksaan ketat terhadap losmen tersebut guna menghindari terbentuknya lokasi pengurungan oleh para pelaku. Botarga adalah telur belanak yang usai diambil, ditaburi garam dan dijemur di bawah sinar matahari. Ini adalah makanan wajib bagi masyarakat Taiwan saat tahun baru Imlek. Namun terpengaruh musim dingin yang hangat, jumlah telur ikan belanak hasil budidaya menurun. Ditambah dengan pengurangan area penangkaran, jumlah produksi keseluruhan tahun ini berkurang setengahnya dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga harga pun naik mencatat yang tertinggi. Pelaku usaha menjelaskan sebentar lagi akan memasuki tahun baru Imlek. Botarga juga menjadi buah tangan yang kerap dibeli. Meskipun kualitas belanak budidaya tahun ini baik, namun jumlah produksi menurun sehingga permintaan tidak tercukupi dan persentase kenaikan harga rata-rata mencapai 20%. 以去年来讲，差不多市场价差不多2000左右。但是你基本上今年的话，以数量来讲，差不多有到2500、2400。 Asosiasi Perikanan Yunli menjelaskan bahwa belakangan ini harga belanak budidaya dipengaruhi oleh naiknya upah gaji, harga pakan dan produk lainnya, dan harga botarga tahun ini pun tentu juga akan ikut naik. Botarga ukuran besar yang sebelumnya kerap menjadi buah tangan pilihan, tahun ini juga berkurang jumlahnya, sehingga menjadi pesanan rebutan pasar.